Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haula dari Prodi Teknik Industri kelas 1B. Di sini saya akan membahas soal ujian fisika yang diberikan oleh Bu Khairatul Mursyidah kemarin. Langsung saja, soal nomor 1. Jelaskan perbedaan kecepatan dan percepatan serta jelaskan dengan memberi contoh gambar. Nah, kecepatan adalah suatu besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat suatu benda dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi misalkan ada sebuah mobil berjalan maju. Nah, kecepatan adalah seberapa cepat suatu benda dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi, misal mobil bergerak dari sini ke sini itu dengan waktu tempuh 5 sekon. Nah, dan ke sini juga 5 sekon. Nah, jadi kecepatan tuh ini ya, dari mobil dari mula-mula yang ada di sini berpindah ke sini, kemudian berpindah ke sini. Nah, itu adalah kecepatan. Sedangkan percepatan adalah perubahan kecepatan pada suatu benda yang terjadi pada satuan tertentu. Perubahan kecepatan. Jadi misal dari sini ke sini berjalan 10 km per jam. Nah, kemudian dari ke sini berubah kecepatannya jadi 5 km per jam. Nah, itulah yang dinamakan percepatan. Perubahan kecepatan pada suatu benda yang terjadi pada satuan waktu tertentu. Nah, selanjutnya, soal selanjutnya ya. Sebuah mobil mula-mula diam, kemudian dihidupkan dan bergerak dengan kecepatan tetap 2 meter per sekon. Setelah mobil bergerak selama 10 detik, mesinnya dimatikan dan mobil mengalami perlambatan hingga berhenti 10 detik kemudian. Jarak yang ditempuh mobil dari mesin dimatikan sampai berhenti adalah, yang pertama kita tulis diketahuinya ya, D1. Yang pertama adalah V0. V0-nya 0 meter per sekon ya. V0 diketahui 0 meter per sekon. Kemudian A. A-nya diketahui 2 meter per sekon. Selanjutnya T. Diketahui 10 meter per sekon. Nah, ini saat mobil nyala ya. Saat mesin dimatikan, diketahui T-nya adalah 10 sekon. Kemudian VT-nya 0 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan adalah A dan S. Untuk menjawabnya, pertama kita cari kecepatan VT pertama. Nah, ini dapat dicari dengan rumus VT sama dengan V0 ditambah A
kali T. Vt sama dengan V0. V0 nya tadi ketemu 0 meter per sekon ya. Ditambah A nya 2 meter dikali 10, T nya 10 ya. Vt sama dengan 2 kali 10 sama dengan 20, jadi ketemu Vt nya 20 meter per sekon. Kemudian cari perlambatan. Perlambatan sama dengan A sama dengan Vt min V0 per T. Nah, kita masukkan Vt nya di sini adalah 0 dan V0 nya adalah 20 per waktunya adalah 10, sama dengan ketemunya min 20 per 10 jadi min 2. Nah, sekarang kita akan mencari Vt kuadratnya. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Vt nya ketemu 0 kuadrat, ini 20 ya tadi, 20 kuadrat ditambah A nya tadi ketemu min 2 kali S. 0 sama dengan 400 kurangi 4 kali S. S sama dengan 0 kurangi 400 per min 4. S sama dengan 100 meter. Nah, jadi sudah ketemu. Jadi jarak yang masih ditempuh dari mesin dimatikan sampai berhenti adalah 100 meter. Jadi jarak yang ditempuh dari mesin dimatikan sampai berhenti adalah 100 meter. Nah, sudah selesai. Di sini dapat dipahami ya. Sekarang kita lanjut soal selanjutnya. Sebelum itu kita hapus dulu ya. Soal berikutnya, sebuah pesawat mengalami kecelakaan. Pesawat tersebut mulai jatuh saat berada pada ketinggian 12 km di atas permukaan air laut. Jika kecepatan jatuh pesawat mula-mula 3 km per jam, berapa sisa waktu pesawat tersebut hingga sampai ke permukaan laut? Dan diketahui gerak gravitasinya adalah 10 meter per sekon. Nah, kita tulis dulu. D1 diketahuinya adalah kecepatannya 12 km diubah ke meter jadi 12.000 meter. Kemudian V0 30 km per jam.
30.000 per 360 sekon. Jadi ketemunya 83,3 meter per sekon. Gravitasinya tadi diketahuinya 10 meter per sekon. Nah, yang ditanya adalah waktu. Pertama kita menghitung sesaat sebelum menyentuh tanah atau laut ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 VT kuadrat sama dengan 83,3 ditambah 2 kali 10 kali 12.000. Kemudian ketemunya VT kuadrat sama dengan 83,3 ditambah, ini dikalikan semua, jadi ketemunya 240.000. Ini kita bagi ya, jadi dibagi 1000, jadi ini nolnya hilang, ini komanya maju 3 angka. Jadi dapat kita tuliskan seperti ini. VT sama dengan, karena ini sudah dibagi 1000 jadi tinggal 240. Yang ini 0,083,3 karena dibagi 1000 jadi nolnya komanya ada di 3 angka koma. Jadi ini ketemu 489,9 dibuatkan jadi 490 meter per sekon. Nah, sekarang untuk mencari T-nya, kita menggunakan rumus VT sama dengan V0 ditambah G kali T. Nah, VT-nya tadi udah ketemu 490, jadi tinggal kita masukkan di sini. V0-nya jadi ketemu 83,3. Ditambah G 10 ya, dikali T. Jadi 490 sama dengan, ini ditambahkan dulu jadi 93,3 T. T sama dengan 490 per 93,3 jadi T sama dengan 5,25 sekon. Nah, jadi ini adalah sisa waktu sampai pesawat nyampe ke permukaan laut. Jadi sisa waktu sampai ke permukaan laut adalah 5,25 sekon.
Selesai. Sampai di sini dapat kita pahami ya. Lanjut soal selanjutnya. Sebelum itu kita hapus dulu ya. Soal nomor 4. Sebuah kereta api kargo berangkat dari stasiun Gubeng, Surabaya pada pukul 17.30 WIB. Nah, kereta api ya. Ini dari stasiun Gubeng pukul 17.30. Nah, kereta tersebut akan transit di 5 stasiun selama masing-masing 5 menit. Jadi, jika kecepatan kereta 100 km/jam dianggap konstan, pada pukul berapakah akan sampai di stasiun Yogyakarta jika jarak Surabaya dan Yogyakarta adalah 506 km. Nah, di sini stasiun Yogyakarta. Nah, kereta akan mengalami transit 5 kali. 5 kali, jadi di stasiun pertama, stasiun kedua, stasiun ketiga, keempat, dan kelima. Nah, ini waktunya itu 5 menit. 5 menit, 5 menit, 5 menit. Jarak dari Gubeng ke Yogyakarta adalah 506 km. Nah, dari Gubeng pukul 17.30. Nah, sekarang ditanya pukul berapa nyampe di stasiun Yogyakarta. Nah, sekarang kita kerjakan. Diketahui berangkat pukul 17.30. Transit lima stasiun 5 menit. Kemudian V kecepatannya 100 km/jam. S jaraknya 506 km. Ditanyanya adalah T, waktu. T sama dengan T dapat kita cari dengan rumus S per V. S per V. S-nya tadi ketemu 506, per V-nya adalah 100 km/jam. Nah, ini ketemunya jadi 5,06 jam. Atau dapat ditulis 5 jam 3 menit 6 detik. Nah, karena transitnya tadi 5 menit per stasiun, jadi 5 stasiun dikali 5 menit sama dengan 25 menit. Jadi 5 jam 3 menit 6 detik ditambah 25 menit sama dengan 5 jam 28 menit 6 detik. Maka karena tadi berangkatnya pukul 17.30, maka
17.30 ditambah 5 jam 28 menit 6 detik, ketemunya adalah pukul 22.58. Nah, jadi kereta tiba pada Yogyakarta itu pukul 22:08:06. Jadi 22:58 detik. Jadi kereta tiba. Selesai untuk soal nomor 4. Sampai sini dapat dipahami ya. Sekarang kita akan lanjut soal selanjutnya, yaitu soal nomor 5. Sebelum itu kita hapus dulu ini ya. Soal nomor 5. Suatu gelombang merambat pada tali dinyalakan dalam persamaan Y sama dengan 0,1 sin dalam kurun 2pi T dikurangi 4pi X. Jika Y dan X dalam meter dan T dalam sekon, hitunglah panjang gelombang yang merambat pada tali tersebut. Nah, diketahui sama adalah Y sama dengan 0,1 sin 2pi T min 4pi X. Ditanya adalah V dan K. V adalah panjang, V adalah kecepatan, K adalah panjang gelombang. Nah, coba Y sama dengan A sin WT plus minus KX. Nah, untuk rumus V sebentar. Untuk rumus V adalah 2pi F dan K adalah 2pi per lambda. Nah, sekarang pertama kita akan mencari panjangnya ya. K, panjang gelombang adalah K 4pi. Ya, ini ya. Nah, rumusnya adalah 2pi per lambda sama dengan 4pi. Nah, lambda sama dengan 2pi per 4pi. Jadi ketemunya 2 dibagi 4 sama dengan 0,5 meter. Kemudian kita mencari kecepatan ya. V sama dengan lambda per F. Nah, karena dalam kecepatan kita memerlukan frekuensi, maka kita cari dulu frekuensinya dengan rumus V sama dengan 2pi F. 2pi, B-nya ketemu 2pi sama dengan 2pi per F. F jadi 2pi per 2pi sama dengan ketemu 1
1. F-nya jadi ketemu 1. Nah, sekarang kita cari kecepatan. Karena frekuensinya sudah ketemu, jadi sekarang kita cari kecepatannya, tinggal memasukkan saja ya. V sama dengan lambda dikali F. Nah, tadi lambdanya sudah ketemu 0,5, tinggal kita masukkan, dan frekuensinya sudah ketemu 1, jadi ketemu hasilnya 0,5 meter per sekon. Nah, ini adalah kecepatan gelombang merambat. Nah, dan ini adalah panjang gelombang. Nah, selesai. Saya kira cukup sampai di sini. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan maupun dari kata-kata ataupun dari penjelasannya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.